Salam dan bahagia, saya Agnes Regita Cahya dengan NIM 20.208320 dari kelas 3A4 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai just in time dari perusahaan Toyota atau Toyota Company. Untuk penjelasan lebih lanjut, maka kita harus mengetahui profil dari perusahaan Toyota itu sendiri. Toyota merupakan sebuah pabrikan mobil yang berasal dari Jepang yang berpusat di Toyota Aichi. Saat ini, Toyota merupakan pabrikan penghasil mobil terbesar di dunia. Di samping memproduksi mobil, Toyota juga memberikan pelayanan finansial dan juga membuat robot. TMC merupakan anggota dari grup Toyota dan memproduksi mobil dengan merek Toyota, Lexus dan Scion, Daihatsu dan Hino, dan memiliki sebagian kecil saham Subaru dan Isuzu. Toyota Motor Corporation didirikan pada September 1933 sebagai divisi mobil pabrik tenun otomatis Toyota. Divisi mobil perusahaan tersebut kemudian dipisahkan pada 27 Agustus 1937 untuk menciptakan Toyota Motor Corporation seperti saat ini. Berangkat dari industri tekstil, perusahaan yang memproduksi satu mobil tiap 50 menit ini ternyata menggunakan penamaan Toyota lebih karena penyebutannya lebih enak daripada memakai nama keluarga pendirinya Toyoda. Inilah beberapa tonggak menarik perjalanan Toyota. Selain itu, Toyota merupakan pabrikan mobil terbesar di dunia dalam unit sales dan net sales. Pabrikan terbesar di Jepang ini menghasilkan sekitar 8 hingga 8,5 juta unit mobil di seluruh dunia tiap tahunnya. Masuk ke dalam penjelasan just in time. Just in time merupakan adopsi dari sistem produksi yang telah diterapkan dalam industri otomotif Jepang, terutama pada perusahaan Toyota atau The Toyota Way. Kemudian yang diimplementasikan di seluruh industri manufaktur Jepang. Just in time atau JIT adalah strategi produksi yang berusaha untuk meningkatkan return on investment atau ROI dengan mengurangi biaya pada persediaan dan biaya dalam hal transportasi, baik biaya transportasi dari dan ke industri tersebut maupun biaya yang akan timbul dalam material handling di dalam industri tersebut. Berikut ini terdapat 4 aspek pokok dalam konsep just-in-time Toyota, yaitu yang pertama, menghilangkan semua aktivitas atau sumber-sumber yang tidak memberikan nilai tambah terhadap produk atau jasa. Yang kedua, komitmen terhadap kualitas prima. Yang ketiga, mendorong perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, memberikan tekanan pada penyederhanaan aktivitas dan peningkatan visibilitas aktivitas yang memberikan nilai tambah. Just in time memiliki 2 tujuan strategis. Yang pertama untuk meningkatkan laba dan yang kedua untuk memperbaiki posisi bersaing perusahaan. Kedua tujuan tersebut dapat dicapai dengan mengendalikan biaya, memperbaiki kinerja pengiriman, dan dengan peningkatan kualitas. Produksi dan pembelian dengan sistem just in time mewakili usaha terus-menerus dalam mengejar melalui penghapusan pemborosan. Meski just in time berfokus lebih dari sekedar manajemen persediaan, pengendalian persediaan merupakan keuntungan tambahan yang penting. Jenis dan efisiensi tata letak pabrik dikelola secara berbeda dalam proses manufaktur just in time. Just in time mengganti tata letak pabrik tradisional dengan suatu pola. Just in time juga terfokus pada menyerang pada kesia-siaan dan variabilitas yang menyebabkan kesia-siaan tersebut. Berbicara tentang kesia-siaan dalam proses produksi barang, yaitu membicarakan waktu yang hilang yang disebabkan oleh distribusi bahan baku ke dalam inline production. Variabilitas adalah setiap penyimpangan dari proses optimal yang mengantarkan produk sempurna tepat waktu setiap waktunya.
Persediaan menyembunyikan variabilitas. Semakin variabilitas dalam sistem, maka semakin kecil pula kesia-siaan yang terjadi. Nah, variabilitas ini terdapat 4, terjadi karena ada 4 alasan. Yang pertama, karyawan, mesin, dan pemasok memproduksi unit-unit produk yang tidak sesuai dengan standar, terlambat diproduksi atau jumlahnya tidak sesuai. Yang kedua, spesifikasi tidak akurat. Yang ketiga, karyawan memproduksi dengan tidak memperhatikan spesifikasi atau mendahului produksi sebelum spesifikasi barang tersebut final. Yang terakhir, permintaan konsumen tidak diketahui. Dengan adanya pengurangan waktu dalam distribusi bahan baku tersebut, maka pengurangan terhadap biaya simpan dan juga barang hasil produksi cepat keluar dari pabrik sehingga dapat mempercepat delivery ke konsumen. Semakin cepat delivery ke konsumen, maka semakin cepat juga pengembalian modal yang ditimbulkan akibat penjualan barang tersebut ke konsumen. Sehingga ROI dapat meningkat. Di samping menyerang kesia-siaan pada proses produksi, maka perlu kita perhatikan variabilitasnya. Konsep di belakang just-in-time adalah sistem tarik. Just-in-time merupakan sistem tarik yang memproduksi satu unit, lalu ditarik ke tempat yang memerlukannya. Sistem tarik menggunakan sinyal untuk meminta pengiriman dari fasilitas produksi hulu ke fasilitas produksi hilir. Dengan menarik bahan baku melalui sistem tersebut, dalam ukuran lot yang sangat kecil, sejumlah yang diperlukan, terhapusnya gundukan persediaan, investasi dalam persediaan, dan waktu siklus manufakturnya akan berkurang. Waktu siklus manufaktur adalah waktu antara saat bahan baku diterima dan saat barang jadi keluar dari fasilitas produksi. Sekian penjelasan saya mengenai just-in-time dari perusahaan Toyota. Saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia.